Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syadzah Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil proyek yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmiah dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Problem-Based Learning dalam meningkatkan efektivitas penggunaan virtual labs dalam pengajaran jaringan komputer. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait bab satu yaitu untuk pendahuluan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk latar belakang masalah yang saya ambil yaitu teknologi informasi atau TI sangat penting untuk pendidikan, terutama dalam hal laboratorium virtual yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen praktis tanpa alat fisik. Nah, virtual labs akan membantu siswa belajar seperti pemrograman, sistem informasi, dan juga jaringan komputer. Nah, penelitian ini meneliti bagaimana model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang merupakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah nyata, mendukung penggunaan lab virtual khususnya dalam praktik jaringan komputer. Nah, dengan menggunakan alat simulasi seperti Cisco Packet Tracer, penelitian ini akan meneliti bagaimana virtual labs berbasis PBL akan meningkatkan kemampuan siswa yang berjurusan TI di SMK dalam konfigurasi pemecahan masalah dasar jaringan. Oke, kemudian untuk perumusan masalahnya sendiri itu di sini berdasarkan dari latar belakang tadi yaitu yang pertama adalah apa keterkaitan penggunaan virtual labs terhadap keterampilan praktis siswa jurusan TI dalam praktik jaringan komputer di SMK. Kemudian yang kedua, sejauh mana model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan penggunaan lab virtual dalam pengajaran jaringan komputer. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan virtual labs dalam meningkatkan keterampilan praktis siswa. Oke, kemudian di sini untuk tujuan penelitiannya terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah meneliti bagaimana penggunaan lab virtual berdampak pada kemampuan siswa TI dalam praktik jaringan komputer. Yang kedua, mengukur efektivitas model pembelajaran berbasis masalah dalam penerapan virtual labs untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam simulasi praktik. Dan juga yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan virtual labs dalam proses pembelajaran jaringan komputer. Nah, kemudian untuk manfaat penelitiannya itu tersendiri terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah bagi siswa, yaitu penelitian ini diharapkan akan membantu siswa memperoleh pemahaman tentang pentingnya menggunakan lab virtual untuk belajar praktik jaringan komputer dan juga meningkatkan keterampilan praktis mereka. Yang kedua, bagi pendidik, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pendidik untuk membantu mengembangkan metode pengajaran yang lebih efisien yang melibatkan penggunaan lab virtual dan model pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi institusi pendidikan, yaitu diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan saran kepada lembaga pendidikan tentang bagaimana menggunakan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri yaitu yang pertama adalah penelitian akan difokuskan pada penggunaan virtual labs dalam praktik jaringan komputer, terutama dalam materi rutin dasar. Yang kedua, model pembelajaran yang dianalisis adalah problem-based learning atau PBL tanpa membandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Dan juga yang ketiga yaitu populasi yang diteliti adalah siswa-siswi SMKN 3 Tangerang Selatan yang menggunakan virtual labs dalam pembelajaran. Oke, untuk sistematika pembahasannya, yang pertama ada bab satu yaitu tentang pendahuluan. Akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan juga sistematika pembahasan. Dan yang kedua, dan pada bab dua ada landasan kepustakaan yang akan menguraikan teori-teori yang mendasari penggunaan virtual labs, model pembelajaran PBL atau problem based learning, dan juga keterampilan praktis dalam praktik jaringan komputer. Yang juga yang ketiga pada bab 3 yaitu untuk metodologi penelitian yaitu menguraikan teori-teori yang mendasari penggunaan virtual labs, model pembelajaran PBL atau problem based learning dan juga keterampilan praktis dalam pendidikan khususnya untuk teknologi informasi. Nah, kita masuk ke bab 2 ataupun landasan
perpustakaannya. Nah, di sini yang pertama ada konsep virtual labs. Nah, virtual labs ini merupakan platform perangkat lunak yang memungkinkan simulasi dan eksperimen praktis tanpa alat fisik, mengatasi keterbatasan laboratorium fisik seperti ketersediaan alat dan ruang. Nah, dengan virtual labs ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif, aman, dan juga fleksibel. Salah satu alat populer yaitu adalah Cisco Packet Tracer yang membantu siswa memahami konsep jaringan komputer melalui simulasi realistis. Yang kedua ada keterampilan praktis dalam jaringan komputer. Nah, studi ini menunjukkan bahwa kemampuan praktis siswa seperti pemecahan masalah dan juga konfigurasi jaringan ditingkatkan dengan penggunaan lab virtual yang digabungkan dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Metode ini juga meningkatkan kepercayaan diri, pemahaman, dan juga motivasi siswa. Disarankan agar kurikulum teknologi informasi akan memasukkan lab virtual untuk mempersiapkan siswa untuk bekerja. Nah, untuk pendekatan dan yang ketiga adalah pendekatan PBL atau problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah yang digunakan dalam dunia nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga memecahkan masalah. Model PBL ini melibatkan siswa dalam berbagai proses seperti interpretasi masalah. Model ini didasarkan pada konstruktivisme dan melalui pendekatan kontekstual dan kerjasama tim mendukung pengembangan keterampilan berpikir tinggi atau HOTS. PBL ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa, terutama dalam menghadapi tantangan dunia nyata dengan menggunakan peer feedback dan juga membuat lingkungan belajar menjadi interaktif. Kemudian langkah pembelajaran PBL atau problem based learning yaitu analisis dan evaluasi proses pembelajaran, membantu eksperimen, menyediakan masalah untuk dipecahkan siswa, mengatur pembelajaran, dan menghasilkan karya berupa video atau laporan adalah langkah-langkah khas yang mendukung model pembelajaran berbasis masalah yaitu PBL oleh Yunita Sari dan juga Hardini tahun 2011. Nah, untuk kajian teorinya Nah, untuk selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan PBL atau problem based learning. Yaitu meskipun model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diterapkan, itu memiliki beberapa kelebihan. Nah, termasuk mengajarkan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menemukan hal baru, serta menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata dan juga meningkatkan motivasi serta kepuasan siswa oleh Savitri dan Buddha tahun 2021, Setiawati et al. Tahun 2019, dan juga Makbullah et al. Tahun 2018. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah lokasi penelitian dan juga subjek penelitian. Sehingga tempat penelitiannya adalah SMKN 3 Tangerang Selatan. Tempat ini dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian yang berfokus pada penggunaan lab virtual dalam pembelajaran jaringan komputer untuk siswa kelas 11. Subjek penelitian terdiri dari guru informatika yang memiliki pengalaman dalam memasukkan lab virtual ke dalam kurikulum mereka. Yang kedua ada pengumpulan data. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten dan juga valid. Nah, wawancara semi terstruktur, observasi, dan juga pencatatan adalah komponen protokol ini. Nah, wawancara ini dilakukan dengan daftar pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengalaman guru dengan laboratorium virtual. Nah, selain itu, observasi dilakukan dalam format terbuka yang memungkinkan catatan langsung dari hasil pengamatan. Untuk memudahkan penelusuran, analisis data dilakukan menggunakan format standar yang mencakup kode, properti, dimensi, dan juga narasi. Setelah menyusun masalah penelitian dan menyusun kajian teori, tahap ini akan dilakukan. Oke, yang ketiga adalah pengolahan data. Penelitian memastikan bahwa data yang dikumpulkan cukup untuk analisis tambahan. Nah, jika tidak, peneliti akan melengkapi kriteria informan dan juga protokol untuk melanjutkan pengumpulan data hingga mencapai titik saturasi. Nah, setelah data dianggap cukup, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi data untuk menghasilkan sampel teoretik yang akan digunakan untuk menyusun kategori. Informasi deskriptif dan konseptual akan dibuat setelah proses ini selesai. Kemudian ada penyampaian teoretik. Nah, gunanya itu untuk memvalidasi temuan yang dihasilkan selama proses pengolahan data. Nah, ini tuh ditujukan untuk memastikan bahwa ide dan juga kategori yang ditemukan sesuai dengan data yang ada. Proses ini akan melibatkan penggunaan berbagai teknik penyampelan seperti sampel
bebas untuk memvariasi label, properti, dan juga dimensi kategori. Nah, sampel hubungan ini untuk memastikan hubungan antar kategori, sampel variabel ini untuk memisahkan kategori dalam model paradigma, dan juga sampel perbedaan untuk memvalidasi kategori kunci. Kemudian yang kelima ada penulisan informasi. Nah, untuk mencatat hasil analisis dengan cara sistematis dan mudah dipahami, informasi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah informasi deskriptif yang memberikan penjelasan tentang kategori utama dan juga propertinya. Yang kedua adalah informasi konseptual yang menjelaskan hubungan sebab akibat dan juga dinamika proses yang ditemukan selama penelitian. Nah, yang keenam adalah validasi teori. Nah, untuk memastikan bahwa teori yang dikembangkan itu memenuhi persyaratan yang layak, apabila hasil validasi tidak memadai, pengumpulan data tambahan akan dilakukan untuk memperbaiki analisis yang menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Nah, validasi ini juga akan melibatkan memeriksa konsistensi dan juga hubungan antar teknologi kategori, akan mengembangkan variasi untuk memperjelas temuan dan juga memastikan bahwa narasi penelitian dipahami dengan benar agar hasilnya dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Oke, cukup sekian dari pemaparan hasil proyek akhir tugas saya. Bila ada salah maupun salah Bila ada salah pengucapan maupun kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Erlambang atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.